Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna dengan NIM 10572111060 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Nurbaya SPD MM. Video ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen SDM 1. Saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat, yaitu tentang motivasi dan inovasi manajemen. Pertama, saya akan membahas motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti daya penggerak atau dorongan. Motivasi ini sangat penting dibutuhkan bagi seseorang untuk menjalankan hidupnya dan untuk bertahan hidup. Motivasi merupakan tenaga penggerak dalam diri seseorang karena rangsangan dari dalam atau luar untuk menjalankan aktivitas atau mempertahankan hidupnya dari berbagai rintangan. Motivasi yang baik akan mendorong seseorang untuk bekerja dan hidup lebih baik pula. Motivasi tidak hanya berasal dari diri sendiri, namun juga berasal dari orang lain atau motivator dan lingkungan sekitarnya. Adapun ciri-ciri motivation, yang pertama, motivasi terhadap perilaku secara berkelanjutan, waktu yang lebih lama. Perilaku yang kurang baik bisa menjadi lebih baik karena mendapat motivasi yang baik dengan mengubah perilaku tersebut sesuai akidah yang berlaku. Yang kedua, motivasi yang digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu. Misalnya, seorang anak mendapatkan motivasi dari orang tuanya untuk belajar rajin agar bisa naik kelas. Yang ketiga, yaitu motivasi yang diperlukan untuk kebutuhan pribadi. Adapun teori yang menggunakan insiden kritikal yang dikembangkan oleh Herzberg, teori ini mencangkup dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dari satu pekerjaan. Faktor ekstrinsik pekerjaan diantaranya tanggung jawab terhadap pekerja yang diberikan kepada tenaga kerja. Yang kedua, kemajuan yang dilakukan oleh tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, pencapaian prestasi yang dilakukan oleh tenaga kerja yang lebih tinggi. Yang keempat, pengakuan yang diberikan kepada seseorang untuk presentasi kerjanya. Adapun faktor ekstrinsik pekerja, yang pertama, gaji. Gaji adalah bagian penting dari suatu pekerjaan. Tanpa gaji, mana mungkin Anda dan orang lain mau bekerja. Apa yang diperintahkan oleh atasan? Gaji memegang peran penting dalam kehidupan seseorang karena dengan gaji mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, kebijakan perusahaan dan administrasi yang dijalankan. Kebijakan perusahaan maupun sistem administrasi yang baik akan menguntungkan karyawan ketika perusahaan memiliki kebijakan yang kurang baik terhadap karyawan. Yang ketiga, hubungan antara karyawan dengan atasan. Dalam lingkungan perusahaan, hubungan antara karyawan dan karyawan maupun karyawan dengan atasan memang sangat penting. Suatu proses pekerjaan yang akan diselesaikan tidak akan cepat selesai bila tidak ada kerjasama yang baik dari masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu pola motivasi umum. Yang pertama, presentasi, yang kedua kompetisi, yang ketiga kekuasaan, dan yang keempat afiliasi. Adapun hambatan-hambatan motivation work, yang pertama yaitu tidak percaya diri, yang kedua mindset negatif, yang ketiga kecemasan, yang keempat tidak menghargai diri sendiri, yang kelima perasaan tidak memiliki masa depan. Adapun manfaat motivation, yaitu pendorong semangat bekerja, yang kedua penggerak semangat kerja, yang ketiga memudahkan kesuksesan, yang keempat menumbuhkan kepercayaan diri, dan yang kelima menghilangkan mindset negatif. Adapun pengertian inovasi manajemen. Manajemen inovasi adalah komunikasi antara manajemen proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini terkait dengan produk.
proses bisnis dan inovasi suatu organisasi. Manajemen investasi ini sendiri terdiri dari serangkaian metode yang memungkinkan seseorang manajemen dan insinyur untuk bekerja sama terkait proses dan tujuan perusahaan atau organisasi dengan kesamaan pemahaman. Adapun manfaat manajemen inovasi yang pertama yaitu pada dasarnya manajemen inovasi dilandasi pada beberapa ide yang menjadi faktor penting dan pertumbuhan ekonomi. Manajemen inovasi membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk memahami kesempatan dan menggunakan kesempatan untuk memperkenalkan ide-ide baru. Adapun tujuan dari manajemen inovasi yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga menghemat waktu, yang keempat meningkatkan kualitas produk, yang kelima kepuasan pelanggan, yang keenam meningkatkan kinerja, dan yang ketujuh mengurangi risiko, dan yang kedelapan bisnis semakin kooperatif. Adapun konsep manajemen inovasi. Manajemen inovasi merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelola inovasi dalam proses, produk, layanan, dan lainnya. Tanpa manajemen inovasi yang tepat, maka tidak mungkin bagi bisnis untuk menghasilkan produk yang efektif dan efisiensi. Manajemen inovasi mencakup suatu alat yang memungkinkan semua orang dalam organisasi maupun perusahaan tersebut bekerja dengan pemahaman yang sama. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.